Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, mungkin saya akan jawab secara umum terkait hal-hal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Edwin, Pak Sukisman, dan yang terakhir dari Ibu Evi. Ya, pertama untuk diketahui bahwa Bappenas itu bukan executing body, ya. Kami memang membuat perencanaan, tetapi kami juga tidak bisa sampai dengan mengalokasikan anggaran. Dulu, di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebelum SPPN, undang-undang itu, anggaran itu, yang sekarang Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan, itu ada di Bappenas. Sekarang itu ada di sana. Jadi kalau misalnya kita menyusun sebuah rencana kerja pembangunan, rencana kerja pemerintah RKP, yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah yang 5 tahunan, itu basicnya adalah rencana jangka panjang yang 20 tahun, kita turunkan, kita susun, kita mengatakan bahwa RKP itu ini, dan RKP ini yang harus dibiayai. Kita punya forum namanya forum trilateral antara kementerian sebagai penanggung jawab dari satu simpul target di dalam rencana kerja pemerintah itu, ya, dan itu bisa terdiri dari 3-4 kementerian, kemudian dan Kementerian Keuangan. Nah, dan anggaran itu, Anda jangan membayangkan, ya ibu-ibu dan bapak-bapak membayangkan itu luar biasa besarnya. Tidak juga, ini Pak Wali Kota pasti paham. Anggaran-anggaran kita, saya ingin sampaikan, bayangkan saja, kita setelah perubahan Undang-Undang Dasar yang menyatakan mandatory untuk biaya pendidikan 20%. Dari tahun 2005 hingga tahun 2022, 17 tahun lamanya. 20% APBN dan APBD itu untuk dana pendidikan. Apa yang terjadi? Kita hanya naik 1,9 tahun. Dari 7,2 ke 9,1. SD diurus oleh kabupaten kota. SMP sama. SMA sekarang provinsi, gitu. Jadi ini luar biasa, anggaran ini besar sekali. Kalau kita mengatakan bahwa anggaran di daerah itu hanya 830-an triliun, itu dana transfernya. Tapi hampir semua dana itu secara spasial, anggaran itu ya tumpahnya di daerah. Misalnya kita bilang pembangunan jalan kabupaten kota. Ya, memang ada yang dari DAK, tapi ada yang dari APBN nasional. Pembangunan bendungan. Kita bangun 62 bendungan, itu kan tidak dilakukan oleh daerah. Tapi itu tempatnya di daerah untuk kepentingan daerah. Dan akhirnya kepentingan nasional. Jadi menurut saya jangan mendikotomikan bahwa anggaran itu ada buat daerah lalu kemudian dipegang oleh kementerian lembaga. Enggak. Kementerian dan lembaga itu kalau dia melaksanakan sesuatu pasti tuk di daerah. Di mana dia mau bikin. Masa misalnya Kementerian Pertanian punya dana buat bibit. Masa bibitnya cuma dia selesaikan di Jakarta? Kan tidak. Itu. Berikutnya adalah kita juga subsidi. Ibu dan Bapak yang harus perhitungkan. Subsidi yang terbesar itu mengalirnya ke daerah. Kalau kita mengatakan bahwa nasional itu Jakarta loh ya, kota. Subsidi itu besarnya ke daerah. Subsidi sosial, subsidi energi, dan seterusnya. Jadi menurut saya, kalau kita hitung dari sisi itu, ruang fiskal kita itu
makin hari makin kecil. Hanya 8%. Selebihnya itu sudah mandatory. Mandatory buat pendidikan, mandatory buat kesehatan, mandatory buat ASN buat bayar, ya. Kemudian mandatory untuk subsidi, mandatory buat bayar bunga. Wah, itu dahsyat sudah. Jadi, bayar bunganya terlalu besar. Kalau tidak bayar bunga, terus kita gimana dong? Nggak ada urusan nih soal itu. Itu memang kita harus mengadakan anggaran itu. Kan dari 3.000-an triliun, sekarang kita bayar bunga aja udah 400-an, 440, 460 triliun. Berapa Pak Schneider? 400 lebih. Bayar. Sudah 500. Gitu. 2.500. Dari 2.500 lebih itu 800 triliun TKDD. Belum pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Di situ belum bayar gaji ASN. Dan gaji ASN yang terbanyak di mana? Daerah juga kan. Jadi menurut saya nggak pas untuk mengatakan seperti itu. Ya. Dana bagi hasil ya tentu memang dikembalikan kepada daerah sesuai dengan kapasitas fiskal. Makanya kadang-kadang pemerintah itu memang berutang, pemerintah pusat. Dalam hal ini bendahara negara. Dia nggak mampu membayar, misalnya beliau itu tidak mampu membayar kewajibannya kepada Pertamina. Itu piutang Pertamina pada pemerintah cukup besar sekali. Ya. Karena itu dicicil. Begitu juga piutang dana bagi hasil itu juga ada. Saya hitung waktu saya masih di DPR, saya sudah hitung juga itu ada. Karena memang jadwalnya itu seperti itu. Pendapatan dan untuk dibaginya itu selamanya ada time lag-nya. Tidak serta-merta, tidak tidak langsung pada waktu yang sama. Jadi saya mohon ya, kalau soal ini kita sama-sama lah. Memang kita sedang menyusun Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kita sekarang bergerak berdasarkan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dari 2005 sampai dengan 2024. Kebetulan saya juga ikut terlibat sebagai anggota DPR pada waktu itu. Ikut menyusunnya. Dan sekarang kita sedang menyusun, sebentar lagi surprise-nya masuk ke DPR, ya, dan bahkan undang-undang ini diharapkan sekali lagi diharapkan bisa menjadi rujukan untuk seluruh calon pemimpin dari tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Agar apa? Agar terjadi sinkronisasi pembangunan. Sekarang ini kami di Bappenas sebagai pengendali, kemudian yang paling pas itu memonitor. Banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat yang harusnya ditangkap dan kemudian diteruskan oleh daerah, daerahnya nunggu. Alasannya nggak punya dananya. Kami kasih contoh satu. Inisiatif dari Bappenas untuk menerbitkan Inpres jalan. Ya, jadi setelah undang-undang mengenai jalan itu terbuka, boleh APBN masuk di kabupaten, kota, dan provinsi, maka kami mengajukan Inpres. Bukan DPD loh Pak yang mengusulkan. Kami, Bappenas, yang mengusulkan Inpres jalan. Kenapa? Karena kami temukan pada waktu Bappenas ke daerah, jalan-jalan di daerah itu yang tidak, ya alasannya bupati tidak punya anggaran, tidak punya alokasi, dan seterusnya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitung, kalau kita lihatnya dengan wali kota, bupati, ini bisa cukup aja. Bagaimana Pak Wali? Betul kan? Cukup sebenarnya gitu. Keluhannya seperti itu. Karena begini, ada jalan provinsi, jalan nasional. Di tengahnya kabupaten kota, nggak nyambung. Orang harus muter, jalannya rusak. Kami sambungkan. Maka kita menghitung. Kita hitungannya juga ada dasarnya, Pak. Karena tahun 2024 sebagai akhir dari RPJP 2005 ke 2024, jalan nasional itu sudah harus 90-an%.
Kemudian jalan-jalan provinsi itu paling nggak udah 75%, kabupaten kota sudah 65%. Karena kita berharap supaya nanti waktu kita naik pada tahun 2025, 2000 dan seterusnya, itu sudah tidak ada isu mengenai infrastruktur ini, tinggal sedikit lah kita punya PR ini. Nah itu untuk mendekati angka itu kami impres. Kami juga sedang menyiapkan impres yang lain. Karena hal-hal yang tidak bisa terkejar di dalam targeting. Saya kasih contoh lagi targeting. Kementerian Keuangan misalnya dalam camp PPKF, kalau menyusun pertumbuhan ekonomi, itu yang dibunyinya itu asumsi. Kalau Bappenas itu target. Itu dua hal, angkanya sama tapi cara pandangnya berbeda. Gitu. Contoh gini ya, kita sudah nyusun mimpi kita ini Indonesia 2045 harus menjadi 20.000 sampai 30.000. Tapi saya sampaikan pada Bapak Presiden, 5 tahun ke depan pertama minimal kita harus tumbuh 6%. Kalau kita tidak tumbuh 6%, waduh, berat kita untuk lolos middle income aja saya lolos. Dan hitungannya Bappenas tahun 2024 kita harusnya sudah di atas 5.500 US dollar per kapita berdasarkan GNI. Kita sekarang 4.600. Ya mungkin kalau kita dekat-dekat 5.000 atau sampai di atas 5.000 dikit, alhamdulillah. Nah, apakah kita punya kapasitas untuk itu? Punya. Gampang ngitungnya. Sekarang ini kita punya investment ya rasio ya terhadap GDP kita itu antara 30 sampai 32%, 34 ada pernah sampai pokoknya rata-rata di atas 30%. Nah sayangnya ICOR kita itu di atas 6 sehingga pertumbuhan kita 5, cuma 6 kali 5. Jadi kita punya ya modal yang bagus 30-an. Tapi kalau kita turunkan 1 poin saja, ICOR-nya itu menjadi 5, tumbuhnya 6%. Gitu. Kalau kita bisa kembali ke 4,5 yang ditulis oleh Bappenas 4,8, itu kita bisa naik di rata-rata 7%. Gitu. Jadi kami menyusunnya itu berdasarkan growth dynasty kita lihat. Dan kita juga men-scramble seluruh wilayah Indonesia. Nggak mungkin karena Indonesia adalah seluruh daerah gitu. Ya. Kalau misalnya Riau hari ini itu sudah lewat dari di atas rata-rata nasional berdasarkan GNI per kapitanya, termasuk yang tinggi. Kalimantan Timur itu yang tinggi. Beberapa daerah di Sulawesi itu tinggi. Bandingkan dengan di Jawa. Jawa Tengah itu cuma 3.300. Jawa Barat 3.000 berapa? 600, 800. Jawa Timur yang sedikit 4.000-an. Untuk sama dengan rata-rata nasional 4.000 berapa? 4.600-an. Jadi di Jogja apalagi hanya 3.000-an sekian. Padahal Papua Barat itu kira-kira 7.000-an. Loh. Jadi kan aneh. Mereka tinggi 7.000 tapi tingkat kebahagiaan itu lebih banyak di Jogja. Kemiskinan ada di Papua, tapi ada juga kemiskinan di Jogja gitu loh. Jadi kita harus melihatnya dengan perspektif seperti itu. Terima kasih atas semua yang disampaikan itu. Memang kualitas sumber daya manusia kita tertinggal, ya Pak, memang. Tahu Bapak, rata-rata kita punya IQ itu cuma 70-80. Di bawah 100, Pak. Kan kalau di atas rata-rata itu kan di atas 100, 112, 120 gitu lah. Ya mungkin mudah-mudahan yang di ruangan ini semua di atas 100. Itu ya, kita rendah gitu. Dan ya, jadi saya kira kalau yang ini saya setuju kalau soal Rempang nanti disampaikan sama Pak Menteri Bahlil ini ya. Partnernya adalah Bu Winnie yang juga merangkap sekarang Kepala BPS. Jadi kan Rempang sebenarnya kalau kita ingat kembali ke zamannya Pak Habibie, Barelang itu
Memang Rempang itu sudah disiapkan untuk itu. Dan pada waktu itu jumlah kakaknya nggak sebanyak seperti hari ini. Kakaknya sekarang yang harus diatasi sekitar 700. Dan pemerintah sudah menghitung misalnya mereka sekarang tanahnya itu tidak punya dasar hukum, nanti 700 ini dikasih dasar hukum yang minimal luas tanahnya 500 meter persegi dan bersertifikat. Dengan harga rumah minimal di harga 125 juta. Saya kira itu something. Ada uang tunggu 1,2 juta dan seterusnya. Jadi itu mengatakan bahwa negara hadir di sana. Dan investasi itu ya memang untuk kesejahteraan utamanya di situ dan juga untuk kita semua. Jadi maksud saya itu jangan dibentrokkan gitu loh. Seakan-akan ini menjadi social unrest kalau ada investasi. Orang nggak mau investasi, Pak. Saya juga pengusaha. Saya juga lihat-lihat kalau saya mau bisnis, saya lihat ini daerah ini, waduh, kayaknya gue nggak diterima di sini gitu. Susah. Ya, jadi kita harus terbuka dan menjelaskan. Inilah yang kayak begini yang harus dilakukan. Agama saya, Tulan Islam, itu mengajarkan hanya 3 orang yang berhak sebenarnya, jadi yang boleh hidup di dunia ini. Yang pertama itu orang yang rajin. Itu lihat itu, anak muda pada satu ketika ada di masjid bertemu Rasulullah, ditanya, kenapa kamu? Wah, saya nggak berani keluar. Kenapa? Saya takut. Kalau ingat kisahnya itu, karena saya bukan pendakwah. Pernah jadi ketua umumnya dia aja, jadi saya agak ngerti kayak gini. Jadi itu ya dalam kisah itu kemudian Nabi memberikan doa yang dibaca untuk pagi dan malam. Itu sebuah ajaran ya, moral yang luar biasa. Pertama, kamu jangan malas. Kita harus berlindung dari sifat yang malas. Kalau udah malas akan jadi bodoh, benar. Gitu. Dari bodoh. Kalau sudah bodoh pasti miskin, itu. Kalau sudah miskin pasti pelit, kikir, gitu. Kalau sudah begitu kemudian maunya berutang. Kalau sudah berutang maka dikuasai orang dan akhirnya takut. Jadi sifat itu dari bawah. Maka memang harus rajin. Harus rajin. Dan rajin, menurut peribahasa kita, rajin adalah pangkal pandai. Dan akhirnya menjadi pangkal kaya. Supaya bisa bayar zakat. Sebaik-baik tangan adalah tangan yang di atas. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.